Sebelum melanjutkan video, subscribe dulu. Jangan lupa di like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tugas RBL Fisika Dasar TPB 15 akan menjelaskan hasil kerja kami, yaitu tentang alat dongkrak hidrolik sederhana berdasarkan hukum Bernoulli. Sebelum itu, perkenalkan, saya Akomul Fauzan dengan NIM 120370143 dari Prodi Teknik Pertambangan. Nama saya Abdurrahman Zikra, NIM 120700139, Prodi Teknik Pertambangan TPB 15. Perkenalkan, nama saya Alfiriandra, NIM 120370145, Prodi Teknik Pertambangan TPB 15. Nama saya Daniel Menterejan Dongoran, NIM 120370147, Prodi Teknik Pertambangan TPB 15. Perkenalkan, nama saya M. Danus Setiawan dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 120370134 dari TPB 15. Saya Subrahman Zidan dari Prodi Teknik Pertambangan NIM 120370133 dari TPB 15. Tema yang kami angkat pada tugas RBL kali ini adalah penerapan hukum Bernoulli ke dalam dongkrak hidrolik sederhana. RBL merupakan kependekan dari Research Based Learning, di mana RBL itu sendiri adalah tugas perancangan proyek akhir untuk mata kuliah fisika dasar. Di akhir semester, mahasiswa diberikan proyek untuk membuat sebuah alat yang merupakan terapan dari ilmu fisika yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk pembuatan dongkrak hidrolik sederhana, kita memerlukan alat-alat dan bahan seperti yang pertama ada stik es krim, yang kedua paku payung, yang ketiga pisau cutter, yang keempat lem, yang kelima suntikan, yang keenam selang, yang ketujuh kardus bekas, dan yang ke-8 piloks untuk mewarnai hasil yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu hukum Bernoulli yang mendasari pembuatan dongkrak hidrolik. Hukum Bernoulli sendiri adalah suatu hukum mekanika fluida yang berkaitan dengan tekanan fluida pada suatu titik tertentu. Hukum ini berbunyi bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Hukum ini diambil dari nama ilmuwan Belanda yang menemukannya yang bernama Daniel Bernoulli. Ada beberapa asumsi-asumsi terkait yang harus dipatuhi agar hukum Bernoulli dapat dijalankan, yaitu yang pertama adalah fluida tidak dapat dimampatkan atau dipadatkan atau incompressible. Yang kedua, fluida tidak memiliki viskositas atau gesekan antar molekul atau inviscid. Yang ketiga, aliran fluida tidak berubah terhadap waktu atau steady. Yang keempat, aliran fluida laminar atau sejajar. Dengan kata lain, tetap dan tidak ada pusaran. Yang kelima, tidak ada kehilangan energi akibat gesekan fluida dan dinding. Yang keenam, tidak ada kehilangan energi akibat turbulensi. Yang ketujuh, tidak ada energi panas yang ditransfer pada fluida. Dengan kata lain, tidak ada penambahan kalor. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dongkrak hidrolik. Prinsip kerja dongkrak hidrolik sangat sederhana. Tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah yang sama rata. Fluida atau cairan yang digunakan hampir semuanya berupa minyak. Sistem hidrolik sendiri terdiri dari dua piston dan pipa yang berisi minyak yang menghubungkan kedua piston tersebut. Jika gaya diterapkan atau diberikan pada salah satu piston, maka tenaga akan diteruskan ke piston yang kedua. Piston kedua kemudian akan mendorong penampang beserta beban ke atas. Lalu tinggi piston kedua diatur dengan mengatur piston yang pertama. Untuk dongkrak hidrolik sederhana yang kami buat, piston yang kami gunakan akan digantikan dengan suntikan dan untuk fluidanya akan kami ganti dengan air. Baiklah, saya akan memperagakan alat untuk tugas RBL yang akan kami buat, yaitu dongkrak hidrolik yang menggunakan prinsip hukum Bernoulli. Sesuai dengan prinsip hukum Bernoulli, tekanan air yang ada pada suntikan yang pertama, jika kita dorong akan mendorong juga atau memberi tekanan kepada suntikan yang kedua di sini, sehingga akan membuat stick yang di sini terdorong dan membuat stick yang di atasnya naik menjadi lebih tinggi. Saya akan memperagakannya sesuai dengan penjelasan yang saya buat tadi. Years later. Untuk menurunkan dongkrak hidroliknya, kita akan menarik rongga udara yang ada di suntikan yang pertama, yang akan membuat air di suntikan kedua mengalir ke suntikan yang pertama, sehingga dongkrak ini akan turun.
seperti yang akan saya peragakan. Kelemahan dari dongkrak hidrolik adalah yang pertama, harganya relatif mahal. Yang kedua, apabila terjadi kebocoran maka akan mengotori sistem. Yang ketiga, relatif susah dipindahkan karena alat yang berukuran besar. Selanjutnya yaitu harapan untuk pengembangan dongkrak hidrolik ke depannya. Kedepannya, dongkrak hidrolik diharapkan mampu memiliki harga yang jauh lebih murah dengan cara efisiensi bentuk. Sehingga, dongkrak hidrolik sendiri memiliki bentuk yang lebih kecil dan dapat dibawa kemana-mana. Untuk menghindari kekotoran akibat kebocoran sistem, fluida dapat diganti dengan fluida yang ramah lingkungan, misalnya seperti air. Sekian penjelasan RBL tentang prinsip Bernoulli pada dongkrak hidrolik sederhana dari kami. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.